Episode 148. Suamiku seorang CEO. Usai makan malam, mereka berdua berpisah dan naik taksi ke tujuan masing-masing. Sebelum berpisah cipika-cipiki. Hati-hati ya Lup. Jaga dirimu baik-baik dan kalau bisa hindari suamimu dulu. Aku takut kalian bertengkar gara-gara aku ajak konser. Tenang saja. Aku bisa mengatasinya dan tidak akan bawa-bawa siapapun dalam urusanku dan Mas Harlan nanti. Oke, Bey. Lupita menutup pintu mobil, dan mobil taksi berjalan meninggalkan Senayan. Ines juga masuk ke dalam taksi yang ia pesan dan melaju dengan cepat. 1 jam kemudian mobil taksi berhenti di depan perumahan kompleks Elita. Setelah membayar tagihan taksi, Lupi meminta satpam membukakan pintu gerbang. Malam Nyonya. Maaf saya pikir itu bukan Nyonya. Tidak apa-apa Pak. Oh iya tadi suamiku pulang jam berapa? Sepertinya sekitar jam 7, pas azan Isya. Oh. Ya sudah kalau begitu saya permisi. Lupita berjalan masuk ke dalam rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Di dalam ruangan tampak sepi, lampu-lampu penerangan sudah padam, hanya ada beberapa ruangan yang masih terang benderang. Apa Mas Harlan akan marah bila aku pulang jam segini? Semoga dia tidak berpikiran buruk. Lupita menghela nafas dalam dan berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Ceklek. Loh kok lampu kamar padam? Ucapnya pelan. Ia mencari saklar lampu dan klik. Lupita tampak terkejut melihat kamar berantakan dan pakaian berhamburan di lantai, mata liarnya melihat sosok suaminya sedang tiduran di atas sofa. Seraya satu tangannya menghisap kuat nikotin bersamaan kebulan asap rokok di dalam kamar. Mas apa maksud semua ini? Kenapa kau keluarkan semua pakaian dari dalam lemari? Seharusnya aku yang bertanya kenapa. Kau pikir kau siapa? Seenaknya pulang di jam segini. Harlan mendudukkan tubuhnya dan bersandar pada sofa. Apa kau tahu tugas seorang istri itu apa? Menatap malas wajah istrinya, Lupita masih bergeming di tempatnya dengan helaan nafas panjang. Harlan mematikan puntung rokok dan berdiri, lalu berjalan mendekati Lupita. Kemana saja kau pergi? Hah? Menarik kasar tangan Lupita. Apa pantas seorang wanita pulang malam tanpa kabar? Mata Harlan begitu tajam menatapnya. Apa kau akan peduli, bila aku pergi kemana? Jawab Lupita masih dengan suara datar. Berani kau membantah aku, hah? Inikah sifat aslimu? Bahkan saat aku pulang ke rumah kau tidak ada. Kenapa kau tak izin padaku bila ingin pergi? Kau anggap apa aku ini? Teriak Harlan, menghempaskan kasar tangan istrinya. Maaf, bila sudah buat Mas khawatir. Ucapnya merasa bersalah. Maaf saja tidak cukup Lupi. Kau selalu mudah minta maaf bila sudah berbuat salah. Lalu aku harus apa Mas? Ya memang aku bersalah tidak izin padamu, tapi apakah aku minta izin dulu, kau akan menanggapi. Sedang kau saja tidak merespon ucapanku saat kita berpapasan di depan pintu lift. Oh jadi kau marah padaku karena kejadian tadi siang. Lalu kau pergi dan tidak pulang ke rumah. Kau ingin membalas aku kan? Apa kau tahu saat aku baru sampai dari kantor? Kau tidak tahu bukan? Saat itu aku sedang kesal pada Paman. Kalau Mas punya masalah dengan Paman, kenapa harus kesal juga padaku? Aku juga punya perasaan Mas, seakan Mas nggak suka aku berada di kantor itu, padahal aku tidak mengganggu pekerjaan dan urusan Mas. Aku masih menutupi pernikahan kita agar Mas tidak malu menikahi karyawan biasa yang hanya lulusan D3. Sudah cukup Lupi. Terlalu banyak kau bicara. Bentak Harlan seraya mengusap wajahnya kasar dan menatap serius pada istrinya. Aku selalu menuruti semua kemauanmu, asal kau tidak marah saat aku dekat dengan klien wanita. Kau ingin bekerja dan memiliki ruangan desain sendiri aku turuti, padahal tujuanmu hanya untuk memata-matai aku. Sekarang apalagi yang kau pinta? Mas. Berarti kau merasa terbebani dengan kehadiranku di perusahaanmu. Aku juga tidak diam saja di ruangan itu, aku membantu Ines membuat desain yang kau minta,
kau pikir aku hanya duduk manis dan memata-matai kamu. Kau salah, Mas. Bila keberadaanku hanya menjadi beban bagimu, tidak apa. Aku akan meninggalkan ruangan itu dan izinkan aku bekerja di luar. Agur. Kau selalu saja membuat aku pusing. Kecemburuan itu sudah berlebihan, bahkan aku kaget saat kau bertanya pada wakil manajer tentang Ibu Ririn. Padahal Ibu Ririn perwakilan dari PT Sentosa untuk membuat proyek apartemen. Sampai segitunya kau memata-matai aku, tidak percaya pada suami sendiri. Seru Harlan. Lupita menarik nafas panjang, sebenarnya itu bukan cemburuan yang berlebihan. Hari itu tak sengaja aku berpapasan dengan Ibu Maria wakil manajer desain di dalam lift. Dia sedang bersama Ibu Ririn, aku hanya bertanya ingin mencari siapa. Bu Maria bilang mau bertemu CEO Vandeles. Ya sudah, aku langsung berhenti di lantai 3 dan pergi ke ruanganku. Lalu di mana cemburu yang berlebihannya? Sudahlah, bicara denganmu percuma. Selalu ingin menang sendiri. Dasar keras kepala. Bahkan kau tidak akan peduli kalau besok aku harus keluar kota. Tadinya aku berniat ingin mengajakmu, tapi melihat kau pulang malam dan melepaskan tanggung jawabmu sebagai seorang istri, lebih baik aku berangkat sendiri. Apa? Jadi Mas akan keluar kota besok? Harlan tidak peduli pertanyaan Lupi, ia berjalan ke arah pintu dan meninggalkan Lupita dengan perasaan bersalah. BRAKK. Lupita tersentak kaget saat pintu dibanting keras, tubuhnya terduduk di lantai di atas tumpukan pakaian. Air mata berjatuhan membasahi pipinya. Dengan tubuh gemetar ia membereskan satu persatu pakaian itu, dan dimasukkan ke dalam lemari. D4 dannya begitu sesak, Lupi berpikir setelah pindah rumah dari Della dan Mak Isah, hidupnya akan bahagia, namun ternyata dia salah, rumah tangga yang selalu ia jaga, ada saja masalah. Kenapa kau selalu menilaiku salah matamu, Mas? Hiks. Pagi itu suara kicauan burung di atas pohon terdengar nyaring. Lupita membelalakan matanya dan menoleh pada jam yang menggantung di dinding. Ia terkejut, jam sudah menunjukkan pukul 6.30. Ia bangun dari tidurnya dan turun dari atas ranjang. Lupi membuka kamar mandi, tapi tidak ada sosok suaminya. Ia berlari ke ruangan kerjanya, juga tidak menemukan suaminya. Apakah Mas Harlan sudah berangkat? Tapi kenapa dia tidak pamit padaku? Semarah itukah Mas Harlan padaku? Lupita berlari menuruni anak tangga menuju ruangan makan. Mbak, kau lihat Mas Harlan? Tanya Lupi pada Bik Ijah yang sedang menata makanan di atas meja makan. Oh, Tuan sudah berangkat jam 6 pagi. Jadi benar dugaanku, Mas Harlan sudah berangkat. Gumam Lupi lirih. Tadi suamiku bilang apa, Bik? Nggak bilang apa-apa, tadi sarapan nasi sama sop iga terus langsung pergi. Lupita terduduk lemas di kursi makan dengan tatapan kosong. Hatinya menclos begitu saja. Siapa yang merapikan pakaian suamiku, Bi? Semalam Nona belum pulang, Tuan menyuruh Mbak Nur untuk masukkan pakaiannya ke dalam koper. Lupita manggut-manggut, sudah Bi. Aku mau ke atas lagi. Non nggak sarapan dulu. Nanti saja Bi, kepalaku tiba-tiba pusing. Lupita menaiki anak tangga dengan langkah gontai, tidak ada yang membuatnya semangat pagi itu. Pertengkaran dengan suaminya semalam, telah meregangkan hubungannya. Episode 149. Suara dering telepon telah membangunkan aku dari tidurku, rasanya malas untuk mengangkat panggilan telepon di pagi hari. Karena suara itu terus mengganggu, dengan malas aku mengambil ponsel itu di atas nakas dan tertera nama seseorang yang mulai dekat padaku. Halo. Jawabku malas. Hei Margaret. Ngapain sih pagi-pagi buta menelpon aku, ganggu tidur saja. Kesalku pada si penelpon. Hei, aku akan memberikan kabar baik, yaitu sebuah rahasia tentang Kak Harlan. Kalau tidak mau ya sudah, aku matikan telepon ini. Tunggu. Mendengar nama Harlan yang kutahu itu adalah nama panggilan dari ibu asuhnya. Dengan spontan aku bangun dan ku tegakkan dudukku. Rahasia apa?
Cepat kau katakan. Tidak semudah itu, Besti. Kau temui aku di sebuah kafe melati, yang tidak jauh dari hotelmu menginap. Demi sebuah rahasia tentang Georgi. Aku menyetujuinya. Jam berapa kau datang ke sana? Jam 9, aku tunggu di kafe itu. Berarti masih ada waktu aku untuk bersiap-siap. Baiklah, jam 9 aku akan datang ke kafe melati. Dengan tak sabar aku masuk ke dalam kamar mandi, usai bersih-bersih dan tubuhku terasa segar. Aku menelepon pelayan untuk mengantarkan makan pagiku di dalam kamar. Selang berapa menit pelayan hotel datang membawakan sarapan pagi. Usai sarapan aku mulai bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tujuan. Saat keluar dari kamar, aku melewati kamar Paman Alfonso. Sudah beberapa hari ini aku tidak menyapa dan melihatnya. Aku mulai sedikit menjaga jarak setelah aku sering mendengar suara berisik dan kegaduhan di dalam kamar Paman. Pernah suara erangan dan desihan terdengar di kupingku, sebab kamarku bersebelahan dengan kamar Paman. Aku sempat berpikir, apakah Paman mencari seorang J414 nanogram untuk menemaninya tidur? Siapa suara wanita itu? Yang terus mengusik ketenangan orang. Kesalku dan ingin rasanya aku pindah dari hotel itu. Jam sudah menunjukkan pukul 9 tepat waktu aku sudah sampai di kafe melati. Aku mencari keberadaan wanita yang menjengkelkan itu. Kadang aku kesal dengan wanita yang suka mencari perhatian pada Paman. Padahal menurutku Paman Alfonso pantasnya menjadi ayahnya. Pernah aku datang beberapa kali bersama Paman Alfonso ke rumah ibu asuhnya, dan wanita bernama Della terlihat manja dan sok kecantikan. Namun karena dia ingin memberikan sebuah rahasia tentang Georgi, aku harus bersikap manis di depan wanita berparas manis itu. Aku melihat dari kejauhan Della melambaikan tangannya dan aku berjalan mendekat di mana ia duduk. "Hei, sudah lama menunggu?" tanyaku basa-basi. "Iya, sekitar 10 menit aku sudah di sini." "Secepat itu? Bukankah jarak rumahmu ke tempat ini lumayan jauh?" tanyaku. Namun wanita di depanku itu hanya tersenyum yang entahlah tidak bisa diartikan. "Apa yang akan kau bicarakan tentang rahasia George?" tanyaku tanpa basa-basi. "Sudah duduk saja dulu, biar enak ngobrolnya," ujar Della tersenyum padaku. Aku duduk di depannya. Tak lama datang seorang pelayan membawa 2 cangkir kopi cappuccino dan cake, lalu menaruh di atas meja. "Sorry, aku sudah memesannya sambil menunggumu tadi. Silakan dicicipi." "Terima kasih, sekarang tolong katakan, soalnya aku harus ke kantor Vandeles," kataku sudah tak sabar. "Aku baru tahu kalau kau sudah dijodohkan oleh Paman Alfonso dengan Kak Harlan. Tapi tahukah tentang rahasia Kak Harlan yang belum diketahui olehmu dan juga Paman Alfonso?" Keningku mengerit dan menatap serius wanita di depanku dengan perasaan bingung. "Rahasia apa?" tanyaku yang membuat hatiku mulai resah. "Maaf, bukannya aku ikut campur tentang urusanmu. Namun kita adalah 2 orang wanita yang sama-sama kecewa dengan sikap Kak Harlan. Seharusnya kau tahu kenapa Kak Harlan menolakmu. Jangan terus muter-muter, coba cerita yang jelas dan jangan membuang waktuku untuk hal yang tidak percuma," bentakku pada Della karena mulai tersurat emosi. Della menghempaskan nafas kasar dan menatap netraku instan. "Setelah aku menceritakan semuanya, kau harus balas dendam pada wanita yang sudah merebut Kak Harlan darimu dan aku." Brak. Aku mengepak meja karena kesal. Apa tadi dia bilang? Seseorang merebut Gurji dariku dan juga dia. Apa maksudmu? Kalau kau hanya ingin membuat aku kesal, lebih baik aku pergi. Aku beranjak dari dudukku dan berniat meninggalkan wanita yang mengesalkan itu. "Tunggu. Kau harus tahu kalau Kak Harlan sebenarnya sudah menikah dan memiliki seorang istri bernama Lupita." Dek. Jantungku hampir berhenti. Seketika nafasku tercekat, D4 daku bergemuruh mendengar perkataan wanita itu. Aku membalikkan tubuhku dan menatap tak percaya wanita yang duduk dengan santainya. "Apa kata kamu?" Aku berjalan mendekat dan menatap tajam matanya. "Pasti kau sudah berbohong, bukan?"
Jangan bermain-main denganku. Ancamku dengan tangan mengepal dan rahangku terasa keras. Untuk apa aku berbohong? Selama ini aku pernah tinggal bersama Kak Harlan dan juga Lupita di rumah Bibi. Mana mungkin aku berbohong padamu? Apa buktinya bila perkataanmu benar? Kataku tak percaya. Della membuka tas brandednya yang kuperkiraan nilainya sangat mahal. Aku jadi berpikir dari mana seorang Della bisa membeli barang-barang berkelas artis dan pejabat itu. Dengan memakai perhiasan mahal, tas, sepatu dan pakaian yang melekat di tubuhnya adalah barang branded. Namun aku tak peduli dari mana semua itu dia dapatkan. Della mengambil ponsel dan mengirimkan sesuatu ke dalam ponselku. Lihatlah semua foto-foto itu, kalau kau masih tidak yakin, terserah. Ucapnya terlihat angkuh. Aku mengambil ponselku dalam tas, dan membuka pesan masuk yang dikirim Della. Seketika mataku terbelalak sempurna. Aku terkejut melihat foto-foto Georgi yang sedang bersanding dengan seorang wanita, dan duduk di sebuah sofa sederhana. Aku menatap foto wanita itu yang aku lihat di kantornya. Aku benar-benar dibuat syok. Dan hampir saja tubuhku terjatuh karena tak sanggup melihat kenyataan yang membuatku hampir gila. Dengan cepat Della menarik tubuhku dan didudukkan ke kursi tempatku duduk. Kau tenang dulu, aku punya rencana untuk menghancurkan pernikahan mereka. Tubuhku yang tadi lemah terlihat kuat kembali, lalu menatap serius wajah Della. Kau punya rencana apa? Kataku penasaran. Kau tahu aku juga membenci sosok wanita bernama Lupita. Jujur sebelumnya aku juga menyukai Kak Harlan dan jatuh cinta padanya, tapi... Apa? Jadi kau mencintai Gurji juga? Kupotong ucapnya dan kutatap tajam ke arahnya. Itu dulu, sekarang aku tidak berambisi untuk memilikinya, karena aku sudah memiliki kekasih yang lebih segalanya dari pria yang kau cintai itu. Ucapnya angkuh. Apa rencanamu? Tanyaku lagi dan ingin tahu apa yang ada di otaknya. Kau harus ikut aku ke orang pintar, beliau bisa melakukan apa saja untuk meregangkan rumah tangga Lupita dan Kak Harlan. Katanya begitu yakin. Aku tidak mengerti dengan cara-cara orang Indonesia, tapi tidak ada salahnya aku mengikuti saran Della. Hari itu kami pergi berdua mengunjunginya, yang katanya tempat orang sakti. Esoknya aku memulai aksiku dan mengikuti saran seorang lelaki tua yang aku temui kemarin bersama Della. Dengan mahar 50 juta aku mengeluarkannya, tapi bagiku tidaklah masalah, yang penting semua berhasil dan berjalan lancar. Aku sudah menyiapkan apa yang aku butuhkan untuk menaklukkan Georgi Vandeles, pria yang sudah aku cintai saat di Belanda. Hatiku sangat sakit mengetahui Georgi sudah menikah, bahkan yang ia nikahi karyawannya sendiri. Aku tidak ingin menyerah dan harus memisahkan mereka berdua. Pagi itu aku datangi perusahaan Vandeles, dengan penuh semangat aku membuka pintu ruangan Georgi. Aku melihat pria itu sedang berkutat di kursi singgasananya. Gurji terlihat malas dengan kedatanganku dan aku menawarkan makanan yang aku bawa. Awalnya ia ingin mengusirku dari ruangannya, namun aku memohon dan merayunya dengan alasan ini terakhir aku datang menemuinya, dan meminta Gurji untuk makan pemberian yang aku bawa. Ia terus menolak dan beralasan akan makan siang bersama seseorang. Yang aku tahu pasti itu istrinya. Aku tidak menyerah dan mulai berpura-pura menangis. Gu, apa kau sebenci itu padaku? Padahal aku sudah membawakan makanan untukmu. Aku tidak akan memaksa untuk minta perjodohan itu lagi, aku hanya ingin berteman. Please. Kita makan hanya sebagai teman. Kataku diseka isak tangisanku. Gurji akhirnya luluh dan duduk agak jauh dariku. Aku membuka makanan yang aku sudah beli di sebuah restoran. Gurji tidak menyentuh makanan dari restoran, namun ia lebih memilih sandwich yang sudah kubuat dan diberikan jampi-jampi oleh lelaki tua yang bergelar dukun. Saat sedang makan bersama, datang wanita bernama Lupita, yang sudah aku tahu berstatus istri sahnya. Namun aku melihat jelas dari perubahan diri Georgi, ia terlihat dingin dan enggan menatap wajah istrinya. Aku berharap jampi-jampi itu tidak sia-sia karena Gurji sudah menghabiskan 2 potong sandwich.
2 hari kemudian aku mendapat berita menggembirakan dari orang kepercayaanku yang aku bayar untuk memata-matai mereka berdua. Aku senang, ternyata hubungan Georgi dan Lupita sedang renggang, bahkan mereka kerap kali bertengkar. Perubahan Georgi jelas pengaruh dari dukun yang aku datangi.